لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Ikhwah Channel yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Amin. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kembali kita mengadakan kajian talk show yang mana sudah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Syarifuddin Ceniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kita pada hari ini adalah benar salam lintas agama haram, Ustadz ya. Jadi pada tanggal 28 hingga 31 Mei tahun 2024 yang lalu, MUI menyelenggarakan kegiatan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Tema yang diangkat adalah fatwa panduan keagamaan untuk kemaslahatan umat. Di antara hal yang diputuskan dalam pertemuan tersebut adalah larangan atau pengharaman penggabungan ajaran agama. Jadi di antara putusan itu juga disebutkan di situ adanya termasuk di situ salam lintas agama. Nah, jadi di sini dari keterangan itu Ustadz ya. Yeah. Jadi bagaimana pendapat Ustadz terkait keputusan dari MUI ini, bahwa termasuk di situ salam antar lintas agama ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya. Jadi sesuai tema kita ya tadi tentang salam lintas agama ya. Ini sudah sering kita dengar dan bahkan dari pejabat itu. Ya, karena yang mengucapkan itu adalah para pejabat pemerintah ya. Akhirnya itu kemudian diikuti oleh kalangan-kalangan yang lebih ke bawah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita secara fitrah sebagai seorang muslim, mendengarnya saja kita sudah terganggu. Mendengar saya sudah kita terganggu, kita dengar salam-salam itu. Kadang-kadang di acara itu ya non muslimnya nggak ada kadang-kadang ya, tapi karena di acara pemerintahan ya akhirnya mereka menyebutkan itu semua ya. Semua sebut, padahal itu kadang-kadang nggak adanya dari pesertanya itu yang menganut agama yang disebutkan salamnya di situ ya. Nah, jadi sangat mengganggu ya. Jadi kalau kita melihat dari ini fatwa MUI ini sebenarnya bukan hal baru ya. Nah, di tahun 2019 kemarin itu sudah dikeluarkan juga hal yang sama dari MUI Jawa Timur ya. Untuk mengatakan bahwa penggabungan salam lintas agama itu adalah sesuatu yang batil dan haram ya, Bang Islam. Dan kemudian kita coba melihat dulu dia kenapa sih, di mana unsurnya itu kan, unsur kenapa itu terlarang itu kan. Pertama di situ dia adalah larangan dalam Islam untuk menyerupai atau tasabbuh ya. Nah, jadi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu dari Rasulullah ya. Siapa saja yang menyerupai atau mengikuti perilaku dari suatu kaum, maksudnya kaum ini
umat ya, umat yang lain selain kita, maka ya udah termasuk bagi mereka gitu kan, termasuk mereka. Dan kemudian ada lagi dari Rasulullah disebut gitu, laisa minna antasabbaha bigoirina ya. Jadi Rasulullah mengatakan bukan masuk bagian kami siapa saja orang yang menyerupai atau mengikut-ikuti sesuatu yang bukan berasal dari kami ya. Bigoirina ya, bukan berasal dari kami ya. La tasabbahu bi Yahudi wabin Nasara ya, janganlah kalian mengikuti atau menyerupai apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Dan di situ disebutkan lagi fa inna tasliman Yahudi isyaratun bil asobik ya. Jadi dia salam dari orang-orang Yahudi itu dengan mengadakan isyarat-isyarat dari jari jemari. Nah, itu dibilang Rasulullah kan. Yeah. Kemudian di situ wa tasliman nasara isyaratul bil akuf ya, bil akuf ya. Jadi dia orang-orang Nasrani itu isyarat-isyaratnya dalam salam mereka itu dengan telapak tangan ya, telapak tangan. Jadi itu ya. Sehingga kemudian ini membantah ketika ada kalangan yang mengatakan itu kan hanya ucapan saja, bukannya kita mengakui keberadaan mereka, membenarkan agama mereka ucapan saja. Tapi kalau kita lihat dari hadis dari Rasulullah tadi, itu dia hanya jemari-jemari aja gitu kan. Iya, ya. Bukan lagi ucapan, jemari jangan dicontoh jemarinya itu, contoh jemarinya, jangan ini ya. Bahkan itu, makanya kita sebagai Islam, kaum muslim itu Rasulullah itu selalu kita ingin berbeda ya. Ketika kemudian para sahabat dulu menyebutkan bagaimana kita untuk panggilan ibadah gitu kan. Orang Nasrani mereka memanggil ibadah dengan lonceng ya. Orang Yahudi mereka memanggil ibadah dengan trompet gitu kan. Kemudian orang Majusi memanggil ibadah dengan menyalakan api gitu kan. Kita bagaimana ya? Rasulullah tidak mengambil yang itu kan, tidak mengambil kita panggilan ibadah kita adalah dengan azan. Nah, sehingga kita beda ya. Belum lagi ketika disebutkan itu hari besar ya. Ketika Nasrani hari besarnya dari hari Ahad ya. Kemudian dia Yahudi di hari Sabtu. Maka kemudian kita nggak mengambil itu ya. Kita mengambil kemudian Rasulullah menetapkan kita itu hari besar kita dalam seminggu itu adalah hari Jumat ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu memang dibentuk kita itu kaum muslim itu beda ya, harus beda ya. Jadi sehingga kemudian ya nggak boleh lagi kita mendekati atau mencampur adukan itu ya dengan yang lain-lain itu ya. Nah, kemudian tentang salam, assalamualaikum ini kan Rasulullah ada di dalam hadisnya mengatakan itu ada tiga hal yang diberikan Allah kepadaku dan tidak diberikan kepada orang-orang sebelum aku ya. Nah, tiga hal ya. Dan di antara tiga hal itu pertama salah satunya disebut itu at-tahiyatul ahlul jannah ya. Jadi dia ucapan-ucapan salam dari penduduk surga yaitu assalamualaikum ya. Jadi itu adalah ucapan bagi penduduk surga ya. Siapa penduduk surga? Orang-orang yang beriman tentunya ya kan. Nah, kalau kita di masa kita sekarang ini yang kita akui sebagai penduduk surga itu adalah kaum muslim ya. Mungkin di masa Nabi Musa penduduk surga itulah pengikut Nabi Musa gitu kan, pengikut beliau ya. Kemudian kita sekarang ini yang kita akui adalah kaum muslim. Jadi itu adalah ucapan khas dari kaum muslim ya. Sehingga ketika kita kemudian menyampur dengan ucapan-ucapan yang bukan berasal dari kaum muslim, itu ucapan-ucapan yang bukan ucapan dari ahlu jannah ya. Itu pasti ahlun nar. Yeah. Ya ngapain kita harus mengucapkan ucapan-ucapan yang orang-orang yang celaka nanti di akhirat ya, mereka menjadi penduduk neraka ya. Jadi itu ya. Jadi memang dia ini adalah ucapan yang bukan sembarang ucapan ya, karena ucapan ini ucapan yang bukan dikarang oleh Rasulullah. Ini langsung
Allah sendiri menyampaikan ya. Salam-salam dari umpamanya dari para malaikat ketika menyambut penduduk yang orang-orang yang mau masuk surga. Salamnya itu assalamualaikum gitu kan. Ya itu Allah sendiri ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah, itu langsung dari Allah. Maka kemudian para ulama di masa dulu nggak pernah mereka menyampaikan ucapan apapun selain hanya ucapan ini, assalamualaikum. Ya, tidak ada lagi mencampur mau apa-apa, nggak ada. Atau yang lain. Makanya dulu ada seorang ulama, dia Ibnu Sirin ya, dia ketika bertemu dengan seseorang itu mengatakan kepadanya, menyapanya dengan mengucapkan hayyakallah ya, hayyakallah. Ya, hayya itu dia berarti kehidupan ya. Jadi semoga Allah memberimu kehidupan. Langsung ulama ini langsung menjawab gitu kan. Inna afdalul tahiyah ya. Jadi ucapan yang paling baik itu kan at-tahiyatul ahlu jannah. Ya. Itulah ucapan-ucapan salam dari penduduk surga, yaitu assalamualaikum. Nah itu, jadi yang lain-lain itu nggak ini, jangan itu bilang gitu kan, jangan itu bilang. Padahal itu sebenarnya kalau dari apanya tadi masih bagus ya kan, hayyakallah itu kan, semoga Allah memberimu kehidupan. Enggak, tetap itu bukan ucapan kita, harus hanya ucapan kita assalamualaikum. Itu menunjukkan bahwa ucapan assalamualaikum itu dia masuk dari ranah akidah ya. Ranah akidah ya. Jadi ketika kita bicara tentang ranah akidah ini harus ada batas demarkasi ya. Demarkasi maksudnya batasan yang tidak boleh dilewati ya. Nggak boleh kita melewati itu. Itu harga mati nggak boleh dilewati itu. Jadi tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwa masalah-masalah di dalam akidah ini boleh kita lewati hanya karena menunjukkan toleransi, ya nggak bisa. Jadi tidak ada urusan toleransi kalau dia masuk di wilayah akidah tadi ini, ya. Akidah tadi ini. Jadi kalau kita melihat dari gambaran itu semuanya, maka jelas ya kita melihat bahwa ucapan-ucapan dengan mencampurkan ucapan-ucapan lintas agama itu adalah sesuatu yang memang batil, ya, haram, ya. Dan Allah sendiri mengatakan itu ya di dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil ya. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqo wa antum taklamun ya. Dan kalian menyembunyikan kebenaran tapi padahal kalian tahu ya. Seperti inilah kita tahu ya. Kita tahunya bahwa ini bukan ucapan kita, tapi kita ambil gitu kan, ya, itu apa gitu kan. Ketika kita melihat di sini, dari ini semua, dari paparannya tadi itu terlihat memang apa yang disampaikan oleh MUI tadi, itu memang adalah sesuatu yang benar ya. Jadi dia keharaman pengucapan lintas agama itu adalah benar ya dalam pandangan Islam. Ya, dan kita tentu harus mendukung ya kalau ada fatwa dari MUI yang itu adalah benar dalam pandangan Islam, sesuai dengan ajaran Islam, nah, kita harus mendukung dan kita tinggalkanlah ya. Makanya di dalam di dalam Islam, umpamanya di negeri-negeri Timur Tengah itu jarang kita temukan itu dalam majelis itu ada yang sebut tepuk tangan. Nah, jarang itu disebut itu. Karena itu juga merupakan tasabuh ya. Nah, tasabuh bil kufar ya, menyerupai orang-orang ya. Sampai dengan kemudian merayakan ulang tahun dengan pasang lilin itu juga disebut ya tidak kita pakai itu kan tasabuh bil kufar ya. Jadi kita harus benar-benar ya, makanya dia itu kita sebagai muslim itu harus tetap murni ya, murni, jangan tercampur aduk ya dengan hal-hal yang bukan berasal dari Islam. Nah itu mungkin dengan pandangan. Jadi memang benar ya Ustaz ya, kalau salam lintas agama itu memang haram ya kan, dan fatwa MUI mungkin memang kita harus mendukungnya begitu ya. Jadi kenapa fenomena ini Ustaz bisa terjadi seperti ini? Kenapa saat ini muncul salam-salam yang seperti ini? Ini ya.
apa latar belakang? Iya. Apa ini sudah lama atau memang baru terjadi sekarang saat Iya. ini saja? Jadi kalau kita melihat memang dia ini, ucapan-ucapan yang ini lintas agama ini dia bukan muncul dari dulu ya. Di Indonesia saja dia ya, mungkin setelah tahun berapa lah ya, 1990-an mungkin mulai ada gitu kan, atau sampai 2000 atau apa gitu kan. Sesudah maraklah tentang radikalisme umat Islam dan segala macamnya itu kan. Nah, itu muncullah kemudian upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu toleran. Nah, mungkin itulah sesudah muncul sebagai imbas dari war on terorisme dari Barat itu, muncullah kemudian stigma-stigma radikal terhadap kaum Muslim, ya, intoleran dan radikal, sehingga kemudian untuk mengimbangi itu, sehingga muncullah kemudian opini-opini bahwa Islam itu toleran, ya. Nah, sehingga kemudian muncullah salah satunya masuklah ke sini gitu kan, untuk menunjukkan bahwa Islam itu tidak intoleran gitu kan. Islam itu toleran. Tapi sebenarnya ini adalah upaya sistematis terstruktur dari kafir Barat, ya. Di mana mereka itu selalu berupaya untuk kemudian merusak akidah umat, ya. Menjauhkan umat dengan model sistem sekuler mereka itu, menjauhkan mereka dengan sistem sekulerisme mereka itu, umat Islam sudah terjauhkan dari agama, terjauhkan, ya. Dan kemudian ketika umat Islam terjauhkan ini, tidak mereka berhenti di situ, ya. Mereka ingin mengaburkan keyakinan umat terhadap agamanya sendiri, ya. Nah, itulah muncullah kemudian yang disebut sebagai moderasi beragama, ya, moderasi beragama. Kalau moderasi beragama itu adalah intinya adalah di situ untuk menanamkan kepada kaum muslim itu bahwa Islam itu bukan satu-satunya agama yang benar. Nah, itu dia kan. Sehingga dengan demikian ketika dia tertanam dalam pikirannya itu Islam bukan satu-satunya agama yang benar, maka dia akan mudah untuk berpindah agama, mudah untuk murtad, ya. Nah, karena dia menganggap ya agama yang lain itu benar, ya. Padahal dalam Islam itu nggak ada model begitu, ya. Dalam Islam itu Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, ya. Hanya Islam itu yang diakui di sisi Allah sebagai agama, ya, agama yang benar gitu kan. Jadi kita harus kuat. Jadi itu dengan itu tadi akhirnya kemudian muncullah generasi atau umat Islam itu yang pertama dia sudah jauh dari agama dengan sekulerisme, kemudian tadi itu dia tidak lagi menganggap bahwa agamanya satu-satunya yang benar. Nah, sehingga dengan generasi yang begini akan menjadi generasi yang rapuh, goyang gitu kan, mudah diombang-ambing, mudah di ini dan segala macamnya. Dia meninggalkan agamanya dengan pindah ke agama yang lain, atau bahkan meninggalkan keyakinan agama menjadi seorang ateis dan segala macam gitu kan. Karena dia tidak yakin lagi bahwa agamanya itu benar. Nah, benar, ya. Jadi agama itu akhirnya menjadi hal yang bisa kemudian didiskusikan kembali kebenarannya, ya. Nah, itulah muncul dulu yang kita kenal dengan jaringan liberal itu kan, JIL, jaringan Islam liberal, ya. Mereka kan muncul menjadi kelompok orang-orang yang selalu mendiskusikan kembali agama ini, ya, menurut akal mereka, ya. Jadi mereka menganggap kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka menganggap bahwa bukan begitu maksud dari ini. Nah, bukan begitu maksudnya itu begini, ya, umpamanya jihad mau apa, maksudnya begini, ya. Bukan sesuai dengan apa yang diapakan mereka mengapakan ke akal mereka. Makanya itu terlihat bahwa munculnya ini adalah dari itu tadi, dari upaya sistematis dari musuh-musuh Islam yang ingin mencarkan Islamnya. Dia tidak muncul kalau umpamanya gini, kalau umpamanya dari kalangan mereka itu tidak ada upaya ini,
ini tidak akan muncul sendiri dalam kalangan muslim. Tidak akan pernah muncul ini di tengah-tengah kaum muslim ini kan. Kalau tidak ada ini ya. Jadi mereka kemudian itu bisa mengapakannya kepada penguasa, pemerintah gitu kan. Karena kita tahu sekarang pemerintah ataupun negeri-negeri kaum muslim itu para pemerintahnya itu banyak bisa dibilang mereka itu orang-orang yang tunduk kepada keinginan kafir penjajah itu kan. Didominasi, diatur, didikte oleh kafir penjajah ya. Sehingga kemudian mereka masukkanlah ini kepada pemerintahnya. Jadi kalau pemerintahnya kemudian yang melakukan perbuatan, maka siapa yang bisa menyetopnya gitu kan? Tidak ada kita bisa menyetopnya kalau ada pemerintah. Umpamanya kalau dia pemerintah mengeluarkan di Indonesia, wajib ya kan? Harus ketika mengucapkan salam harus dengan salam ini. Bahkan pernah lagi kita melihat itu salam itu yang berlaku di Indonesia itu katanya salam Pancasila. Yeah. Gitu. Jadi assalamualaikum nggak lagi dipakai salam Pancasila itu kacau balau kita kan. Sebagai kaum muslim gitu kan. Nah, kalau yang lain kita nggak bicara dengan yang lain apakah mereka setuju atau tidak. Tapi kalau kita sebagai muslim kita sudah tahu ya itu sudah Allah yang menentukan sendiri salam bagi kita ya. Jadi kita nggak bisa lagi mengambil inisiatif untuk membuat salam-salam yang lainnya. Nggak boleh lagi. Karena itulah disebut itu at-tahiyatul ahlul jannah itu kan. Ya, ucapan-ucapan salam dari penduduk surga ya. Nah, itu. Jadi dari sini kita melihat ini ya. Ini bukan sesuatu yang muncul sendiri, tapi ini adalah buah dari upaya sistematis yang terus-menerus dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak akidah kaum muslim mungkin ya. Jadi memang ini upaya dari kaum kufar ya Ustaz ya. Untuk mengkaburkan ajaran Islam itu sendiri ya. Nah, kemudian tadi Ustaz ada berbicara tentang toleransi. Jadi bagaimana Ustaz toleransi dalam pandangan Islam? Ya. Ya, jadi kalau dibilang toleransi itu dia sebenarnya adalah istilah toleransi itu kan dia secara definisi dia itu saling menghargai itu kan. Nah, itu sebenarnya toleransi, saling menghargai, saling menghormati ya. Nah, tidak saling menghalangi kan. Nah, itu dia bentuk yang disebut dengan toleransi. Jadi kalau kita melihat seperti tadi yang saya sampaikan itu dia Islam itu kan dia punya ranah-ranah ya, dia punya ranah-ranah ya. Di mana ranah-ranah itu ada yang kemudian itu dalam Islam, dalam aturan Islam bisa kita letakkan di situ toleransi itu. Seperti umpamanya ketika muamalah ya, muamalah ataupun dia dalam hal-hal sosial. Nah, kita bisa bertoleransi ya. Nah, umpamanya kita punya tetangga yang bukan muslim, kita diwajibkan oleh Islam untuk berbaik sikap dengannya sebagai seorang tetangga. Kalau dia kesulitan kita bantu ya umpamanya, atau kita mau bekerja. Kita dibolehkan dalam Islam bekerja kepada majikan yang bukan muslim. Atau kita juga boleh mengambil karyawan yang bukan muslim. Ya. Atau umpamanya kita mau berjual beli ya, kita boleh membeli sesuatu yang penjualnya adalah bukan muslim gitu kan. Sebaliknya begitu juga. Kalau ada orang yang non muslim mau beli kepada kita, ya kita kita tak boleh mengatakan saya tidak menjual karena kamu orang bukan muslim. Nah, itu nggak boleh. Ya banyak dia di situ situlah apanya. Kemudian dia dalam Islam itu kan disebut di situ dia la ikraha fid din ya. Nah, tidak ada paksaan pada agama ya. Dan itu kalimat yang pendek ini saja sudah menunjukkan bahwa Islam itu nggak usah diajari lagi tentang toleransi lah. Udah dari situ la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk untuk orang untuk masuk ke Islam ya. Jadi berarti di situ arti dari kalimat itu bahwa setiap agama apapun, ya, dia pemeluk agama apapun, tidak boleh dipaksa dia untuk meninggalkan agamanya, untuk masuk Islam. Nah, tidak boleh dipaksa dia untuk meninggalkan agamanya. Kalau dia memang dia sukarela itu persoalan lain, gitu kan? Nah, tidak boleh dipaksa. Berarti di sini dia toleransi. Itu cukup bagus ya dalam Islam ya. Tapi ketika masuk ke ranah keagamaan, ya, wilayah keagamaan, ibadah, akidah dan segala macamnya itu
berlakulah kemudian dalam Islam juga apa yang sangat populer kita sebut dengan lakum dinukum waliyadin, ya. Dah, ini dia batas demarkasi ini, ya. Ya, itu gerejamu, saya tidak akan pergi ke gerejamu, gitu kan. Ini masjid saya, kamu juga nggak perlu datang ke masjid saya. Gitu. Nah, itu dia apanya, lakum dinukum waliyadin itu, ya. Makanya ada kalangan orang yang kemudian ikut aktivitas di gereja itu tidak melanggar. Demarkasi itu udah dilanggar itu. Demarkasi bahwa kita harus terpisah di masalah keagamaan ini, terpisah benar. Nah, tidak boleh kita duduk bersama di masalah keagamaan ini, ya. Karena kita menganggap mereka itu salah. Total salahnya kan, total salahnya itu. Tidak ada kita lihat dari sisi keagamaan, ya, bukan dari sisi kemanusiaan, ya. Dari sisi keagamaan kita melihat mereka itu total salah. Karena Allah mengatakan mereka itu akan menjadi tidak akan dihisap lagi langsung masuk neraka. Jadi gimana ada lagi sisi bagusnya di situ kan? Bagusnya di agama mereka itu, ya. Itu dalam pandangan kita sebagai kaum muslim, ya. Tapi kalau di sisi kemanusiaan kita nggak ada masalah gitu kan. Kita tetap bertetangga, bisa bersahabat dengan seorang yang non muslim, kita bisa sama-sama duduk makan dan segala macamnya dengan mereka, nggak ada masalah. Kalau dalam sisi kemanusiaan. Tapi begitu masuk ke ranah keagamaan, apakah dia bentuknya ibadah tadi atau dia pemahaman akidah itu nggak boleh lagi. Ada hal-hal yang kita campur adukkan ke dalamnya, ya. Nah, itu. Jadi itu, ya. Jadi harus ada pemisah itu, ya. Kalau kita sekarang itu yang kita lihat ini toleransi seperti ucapan lintas agama itu, dia ini kalau kita bilang ini udah toleransi yang kebablasan. Jadi udah semuanya ditoleransi, ya. Semuanya di ranah-ranah tadi itu akhirnya bisa kita di situ kita masukkan di situ paham tentang toleransi itu sehingga itu bisa kita geser-geser lah, ya. Seperti ini salam lintas agama ini, ya. Padahal apa sih pentingnya gitu kan? Kan tidak ada pentingnya bagi kita, ya. Bagi kita kaum muslim tidak ada pentingnya untuk ini, ya. Untuk salam lintas agama itu, ya. Nah, itu, ya. Jadi kemudian kalau kita melihat di sini, kalau dia bicara umpamanya toleransi itu dia di masa panjang sejarah Islam itu banyak sekali sejarawan, ya, banyak sekali sejarawan yang menuliskan betapa indahnya, ya, toleransi itu di masa adanya dulu yang disebut dengan Daulah Islamiyah, kan? Nah, yang kita kenal kekhilafahan, ya. Seperti dia Will Durant, ya. Will Durant dia yang menulis Story of Civilization, ya. Civilization itu kan disebutkan di situ dia sangat kagum bagaimana itu umat Nasrani, Yahudi dan Muslim itu hidup rukun damai di masa kekhalifahan Bani Umayyah, ya, di Spanyol, ya, di Spanyol itu. Bisa mereka hidup damai itu di situ, ya. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah yang muncul di antara mereka. Dan kemudian ketika siapa lagi T.W. Arnold, ya, di dalam bukunya The Preaching of Islam itu kan, dia menuliskan di situ bahwa Yunani itu kan pernah dikuasai oleh Utsmani, ya, kehalifan Utsmani sampai 2 abad lebih. Jadi di situ katanya di masa 2 abad lebih itu terlihat di situ itu di Yunani itu yang mereka itu mayoritas hampir semuanya itu Kristen itu kan, itu mereka hidup nyaman, ya. Jadi terlihat di situ dia sampai mengatakan bahwa di di Yunani itu terlihatlah di situ model toleransi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saking luar biasanya gitu kan. Jadi itulah model toleransi dalam umat Islam itu kan sangat jelas sebenarnya kan. Kalau kita di wilayah yang bukan wilayah masuk akidah dan segala macam itu, kita toleransi, nggak ada masalah. Mereka dengan agama mereka, ya. Kalau kita pikirkan dengan apa kita kan, itu di masa itu kan apakah Bani Umayyah atau Bani Utsmani itu tadi, Utsmaniyah tadi, itu kan pemerintahan Islam, total Islam itu. Yang diterapkan di sana juga adalah aturan Islam atau syariat Islam.
Sehingga sebenarnya kalau umat Islam itu, kalau dalam Islam itu ada di situ, tidak ada di situ paham toleransi dalam Islam itu, dalam sekejap habis itu agama lain itu kan. Iyalah. Nah, langsung negara melarang gitu kan, larang, tidak boleh ada agama lain di sini ya. Hilang semua itu langsung sekejapnya. Tapi kan tidak dilakukan ya. Itu di negara yang ini ya, yang udah pemerintahan Islam ya. Mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwa memang itu ajaran Islam begitu ya. Bukan karena memang kebetulan itu penguasanya baik, bukan. Bukan karena kebaikan dia membiarkan itu. Dia membiarkan itu karena itulah ajaran Islam. Nah, jadi kita lihat itu toleransi itu apa ya. Jadi tidak perlu lagi kita tambah-tambah ya. Toleransi itu ya cukup. Toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Toleransi yang diapakan oleh ini ya. Seperti dulu ketika Rasulullah itu dengan masih diancam oleh Quraisy dari Mekah itu kan, ketika dia di Madinah, tapi suatu saat di Mekah itu ada masa mereka itu peceklik ya. Dan kemudian Rasulullah menyuruh mengirim makanan ke sana gitu kan. Kirimnya makanan ke sana, kayak kaum musyrik Quraisy itu kan, kirim makanan ke sana. Nggak ada masalah ya, kita toleransi di situ. Tapi jangan kemudian kita membuat toleransi tambahan begini yang menyentuh ranah demarkasi tadi ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan ya dalam Islam. Nah, sehingga terlihat jelas ya, model toleransi dalam Islam itu sangat tegas ya. Tegas dan kemudian tidak ada di situ lagi peluang untuk abu-abu ya. Hitam putih, hitam putih. Ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamaku, bagi agamaku, udah selesai. Jadi dia simple sebenarnya. Toleransi dalam Islam itu simple dan kita kemudian membuatnya ribet karena ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang memusuhi Islam, yang ingin merusak Islam. Nah, harusnya kita tidak boleh terpengaruh dengan tekanan mereka kan. Kita tetap berpegang pada ajaran kita, karena ajaran kita itu sudah cukup toleran ya. Nah, jadi itu kalau dianalogikan toleransi itu Anda minum kopi, saya minum teh manis. Jadi tidak perlu mencampurkan. Campurnya itu nanti nggak karu-karu nanti. Itu toleransi yang kebablasan. Kebablasan. Ya, itu akhirnya yang mau minum dua-duanya minum itu akhirnya tak jadi minum. Terima kasih Ustaz ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan dan pemahaman keislaman kita ya kan, terkait salam lintas agama ini dan juga masalah toleransi ya. Jadi itu tadi yang pertama, bahwa memang betul ya kan apa yang disampaikan oleh MUI memang benar ya kan, salam lintas agama memang haram dan jelas hadisnya tadi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka bukan bagian dari kaumku, kata Rasulullah ya kan. Dan diantara dan munculnya fenomena ini ya Ustaz ya, bahwa salam-salam ini itu adalah upaya dari kaum kufar tadi ya, dan kita memang harus sebagai umat Islam yang baik tentu harus jeli ya Ustaz ya, melihat upaya-upaya kaum kufar dalam merusak akidah kita tentunya Ustaz ya. Dan itu tadi yang terakhir, bahwa memang toleransi di dalam Islam itu hanya ada di dalam muamalah, bukan sampai ke ranah akidah berarti ya Ustaz ya. Nah, ya alhasil cukuplah akidah dan syariah Islam yang menjadi pegangan hidup kaum muslim, karena hanya itu yang akan menjadikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya cukupkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره